Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tariq Rami Azhar, NIM 176501000 pada kelas kualitas perangkat lunak B pada hari Rabu yang dibimbing oleh Bapak Supriyono MKom. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi ISO 9126 pada pengukuran tingkat keefektifan software web scraping. Berikut merupakan hal-hal yang melatar belakangi penulisan makalah ini, antara lain yaitu perkembangan teknologi informasi khususnya di bidang teknologi informasi telah berkembang dan menyentuh seluruh aspek kehidupan. Meningkatnya kebutuhan akan informasi mendorong manusia untuk mengembangkan teknologi-teknologi baru agar pengolahan data dan informasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Di internet banyak sekali data tentang informasi dan pengetahuan yang dapat dengan mudah diperoleh. Salah satunya yaitu mengumpulkan informasi melalui situs website. Website bukanlah hal asing dalam dunia internet. Jutaan, bahkan miliaran domain website dapat diakses secara online untuk mencari berbagai informasi. Namun, terkadang banyak informasi yang diperlukan malah bercampur dengan informasi yang sedang tidak dibutuhkan pada suatu halaman situs yang membuat pengguna akan merasa kesulitan. Maka salah satu cara untuk memisahkan informasi tersebut dibutuhkan teknik scraping yang diimplementasikan dalam suatu aplikasi web scraping. Dengan teknik ini, informasi-informasi yang dibutuhkan dari suatu halaman situs dapat diekstrak, dikoleksi, dan selanjutnya dapat diproses. Dalam pengolahan aplikasi, penilaian sistem yang sudah ada perlu dilakukan supaya aplikasi memiliki kualitas yang baik. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemanfaatan. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemanfaatan, kemudahan akses, dan kemudahan perawatan, baik dari sistem pengguna ataupun pengembang. Untuk mengetahui kualitas suatu perangkat lunak serta kesesuaian antara kebutuhan pengguna dengan proses berjalannya sistem, perlu dilakukan pengukuran kualitas terhadap perangkat lunak menggunakan standar kualitas perangkat lunak, serta salah satu standar yang umum digunakan dalam pengukuran kualitas perangkat lunak yaitu ISO 9126. ISO 9126 adalah standarisasi yang digunakan untuk mengevaluasi produk perangkat lunak. Standar ini telah banyak digunakan dalam penelitian yang dilakukan untuk menguji kualitas suatu sistem. Ada 6 karakteristik kualitas dalam standar ISO 9126, yaitu functionality, reliability, usability, efficiency, maintainability, dan portability. Sebuah perangkat lunak yang telah memenuhi standar tentunya akan memiliki nilai yang sangat tinggi. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan model ISO 9126 untuk melakukan pengujian kualitas perangkat lunak dalam aplikasi web scraping. Yang kedua, yaitu sejauh mana peran ISO 9126 digunakan sebagai dasar penilaian kualitas perangkat lunak. Agar penelitian ini fokus terhadap masalah yang dibahas dan memiliki ruang lingkup yang jelas, maka penelitian ini dibatasi hanya pada pengukuran kualitas perangkat lunak web scraping. Tujuan penulisan makalah ini diantara lain yaitu yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah kualitas perangkat lunak jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua yaitu mengetahui bagaimana penerapan model ISO 9126 untuk menguji kualitas perangkat lunak pada aplikasi web scraping. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui sejauh mana peran ISO 9126 digunakan sebagai dasar penilaian kualitas perangkat lunak. Berikut merupakan penjelasan dari elemen-elemen yang ada pada penulisan makalah ini,
yaitu yang pertama software. Software adalah instruksi program komputer yang bila dieksekusi dapat menjalankan fungsi tertentu, struktur data yang dapat membuat program manipulasi informasi. Software memiliki peran sebagai sebuah produk dan juga sebagai pengontrol pembuatan sebuah produk. Sebagai produk, software mengantarkan potensi perhitungan yang dibuat oleh software komputer yang menjadi sarana informasi yang memproduksi, mengatur, memperoleh, memodifikasi, menampilkan, atau memancarkan informasi. Software juga berperan sebagai pengontrol yang dipakai untuk mengantarkan produk yang berlaku sebagai dasar untuk melakukan kontrol terhadap komputer, komunikasi jaringan, serta kontrol dari program-program lainnya. Yang kedua yaitu web scraping. Web scraping adalah proses pengambilan sebuah dokumen semi terstruktur dari internet, umumnya berupa halaman-halaman web dalam bahasa markup seperti HTML atau XHTML dan menganalisis dokumen tersebut untuk diambil data tertentu dari halaman tersebut untuk digunakan bagi kepentingan lain. Dalam penerapan web scraping terdapat 4 langkah yang harus dilakukan yang akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu membuat template scraping. Proses ini melakukan observasi terhadap dokumentasi HTML website yang akan diambil informasinya atau dikenai scraping dengan cara melakukan tag HTML untuk mengupdate informasi yang akan diambil. Kemudian eksplorasi navigasi situs. Dalam membuat aplikasi web scraper, program perlu mempelajari teknik navigasi pada website yang data atau informasi akan diambil untuk diturunkan. Kemudian automate navigation and extraction. Pada tahap ini, aplikasi dilakukan untuk mengotomatisasi pengambilan data atau informasi dari website yang telah ditentukan berdasarkan informasi yang didapat dari 2 tahap sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu ekstraksi data dan penyimpanan histori. Informasi-informasi yang telah didapatkan dari otomatisasi pengambilan data pada langkah ketiga, kemudian informasi tersebut disimpan ke dalam tabel database. Kemudian penjelasan yang ketiga yaitu tentang website. Website merupakan suatu media publikasi elektronik yang terdiri dari halaman-halaman web atau web page yang terhubung satu dengan yang lain menggunakan link yang diletakkan pada suatu teks atau gambar. Website dibuat pertama kali oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1990. Website digunakan dengan menggunakan bahasa Hypertext Markup Language atau yang biasa disingkat menjadi HTML dan memanfaatkan protokol komunikasi Hypertext Transfer Protocol yang biasa juga disingkat menjadi HTTP yang terletak pada application layer pada referensi layer OSI. Halaman website diakses dengan menggunakan aplikasi yang biasa disebut dengan browser. Website secara umum merupakan suatu halaman web yang saling berhubungan yang berisi kumpulan informasi yang disediakan baik perorangan, kelompok, atau organisasi. Jenis-jenis dari website dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu e-commerce, suatu sistem untuk membeli dan menjual produk dan layanan secara elektronik kepada konsumen atau dari suatu perusahaan ke perusahaan lain dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnisnya. Kemudian e-learning. E-learning merupakan istilah yang umum sebagai sinonim dari pendidikan online. Pembelajaran secara elektronik mengacu pada penggunaan perangkat elektronik untuk sarana pembelajaran, termasuk pengiriman konten melalui media elektronik seperti internet, audio atau video, satelit, siaran TV, CD-ROM, interaktif, dan sebagainya. Kemudian e-government menjadi topik yang populer di mana banyak negara menginvestasikan sumber daya yang dimiliki untuk memperbaiki layanan publik. Pengguna utama e-government adalah warga negara,
kualitas layanan website yang telah ada harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisien layanan kepada masyarakat. Penjelasan yang keempat yaitu mengenai tentang kualitas perangkat lunak. Kualitas adalah konsep yang tidak berwujud, tidak mudah untuk mendefinisikan secara operasional. Namun demikian, setiap orang akan merasakan apabila kualitas tersebut tidak ada. Istilah kualitas bagus dan kualitas buruk digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengetahui secara bagus atau buruk fungsi sebuah produk. Sebagian besar orang dapat mengenali kualitas dengan mudah, tetapi mereka kesulitan dalam memberikan deskripsi jelas apa makna kualitas tersebut. Menurut Juran, kualitas adalah berkenaan fitur suatu produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga berimplikasi terhadap kepuasan. Kualitas perangkat lunak adalah tingkat di mana sebuah sistem, komponen, atau proses memenuhi persyaratan tertentu dan pelanggan atau kebutuhan atau harapan pengguna. Perangkat lunak yang berkualitas harus sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan fungsional agar menimbulkan kepuasan dari pengguna. Kualitas sebuah software adalah bagaimana software tersebut memiliki suatu kualitas atau yang membedakan sehingga software tersebut bermanfaat dalam pengaplikasiannya. Kualitas menjadi sebuah permintaan juga alat untuk mencapai kesuksesan dari pesaing yang ada. Sebuah perangkat lunak yang telah memenuhi standar tentunya akan memiliki nilai yang sangat tinggi. Kepercayaan terhadap kualitas produk perangkat lunak yang dihasilkan menjadi bagian terpenting dalam mengembangkan perangkat lunak dan perlu menjadi perhatian khusus oleh pengembang sehingga perangkat lunak yang dihasilkan berkualitas. Kemudian penjelasan yang kelima yaitu tentang ISO 9126. Pada tahun 1985, perkembangan ISO 9126 dimulai. Behamal, Kahani, dan Akbari pada penelitiannya menjelaskan bahwa ISO 9126 merupakan bagian dari standar ISO 9000 yang penting untuk digunakan sebagai jaminan kualitas perangkat lunak. ISO 9126 mendefinisikan kualitas sebagai karakteristik dari entitas yang mempunyai kemampuan memuaskan dan memenuhi kebutuhan. ISO 9126 dibangun oleh International Organization for Standardization dan International Electronical Commission pada 1991 sebagai framework evaluasi kualitas perangkat lunak dan diperkenalkan pada tahun 1991. ISO 9126 mendefinisikan kualitas produk perangkat lunak, model karakteristik mutu, dan metrik terkait yang digunakan untuk mengevaluasi dan menetapkan kualitas sebuah produk software. Standar ISO 9126 telah dikembangkan dalam usaha untuk mengidentifikasi atribut-atribut kunci kualitas untuk perangkat lunak komputer. Standar ini bertujuan untuk menentukan model kualitas perangkat lunak dan seperangkat pedoman untuk mengukur karakteristik yang berkait dengan ISO 9126. Dikembangkan versi keduanya pada tahun 2001 dan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ISO 9126 versi 1 mendefinisikan model kualitas software quality sebuah software. ISO 9126 versi 2 mendefinisikan kualitas eksternal dari sebuah software. Kualitas eksternal adalah tingkat di mana sebuah produk memenuhi kebutuhan tersurat dan tersirat ketika digunakan dalam kondisi tertentu. Kualitas produk dilihat dari sudut pandang eksternal. Kemudian ISO 9126 versi 3
yaitu mendefinisikan kualitas internal dari sebuah software. Kemudian ISO 9126 versi 4 mendefinisikan kualitas pengguna, yaitu tingkat di mana sebuah produk yang digunakan oleh pengguna dan memenuhi tujuannya. Masing-masing bagian dalam ISO 9126 saling berkaitan. Kebutuhan kualitas oleh pengguna meliputi persyaratan kualitas yang digunakan dalam konteks penggunaan yang spesifik. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat digunakan ketika menentukan kualitas eksternal, dan eksternal menggunakan karakteristik kualitas perangkat lunak produk. Evaluasi produk perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan kualitas perangkat lunak merupakan salah satu proses dalam siklus hidup pengembangan kualitas perangkat lunak. Kualitas produk perangkat lunak dapat dievaluasi dengan mengukur atribut internal atau dengan mengukur atribut eksternal. Biasanya dengan mengukur perilaku perangkat lunak ketika dijalankan, atau dengan mengukur kualitas dalam atribut digunakan. Tujuannya adalah untuk produk memiliki efek yang diperlukan dalam konteks, khususnya penggunaan seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Salah satu standar kualitas untuk mengukur kualitas produk yang dihasilkan adalah dengan menggunakan ISO 9126. Standar tersebut terbagi menjadi 4 bagian, yaitu model kualitas, internal metrik, eksternal metrik, dan metrik kualitas. 6 karakteristik dari model kualitas software adalah functionality, reliability, usability, efficiency, maintainability, portability, di mana functionality yaitu kemampuan dari segi fungsi produk perangkat lunak yang menyediakan kebutuhan user. Reliability yaitu kemampuan perangkat lunak untuk perawatan dengan level performansi. Usability yaitu atribut yang digunakan yang menunjukkan tingkat kemudahan mengoperasikan perangkat lunak. Efisiensi yaitu menyangkut waktu eksekusi dan kemampuan yang berhubungan dengan sumber daya fisik yang digunakan ketika perangkat lunak dijalankan. Maintainability yaitu tingkat kemudahan perangkat lunak tersebut dalam mengakomodasi perubahan-perubahan. Portability yaitu kemampuan yang berhubungan dengan kemampuan perangkat lunak yang dikirim ke lingkungan yang berbeda. Berdasarkan pada karakteristik model kualitas software, aspek pengukuran dari siklus hidup ISO 9126, maka dalam penelitian ini akan menghasilkan luaran berupa daftar subkarakteristik sesuai tiap karakteristik dari ISO 9126 untuk membuat evaluasi kesenjangan dan perancangan berbasis ISO 9126. Seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Tabel yang pertama yaitu dari functionality. Functionality memiliki beberapa subkarakteristik, diantaranya yaitu suitability yang memiliki parameter fungsi input data, fungsi proses data, dan fungsi output data. Kemudian akurasi yang memiliki parameter keakuratan pengolahan data dan keakuratan dalam penampilan data. Kemudian security yang memiliki parameter keamanan simpanan data, dan interoperability yang memiliki parameter kemampuan komponen software untuk berinteraksi dengan komponen-komponen atau sistem lainnya. Tabel yang kedua yaitu reliability yang memiliki subkarakteristik, diantaranya yaitu maturity memiliki parameter model maturitas. Kemudian fault toleransi memiliki parameter kesalahan dalam penggunaan. Yang ketiga yaitu recoverability yang memiliki parameter perbaikan data.
Kemudian tabel yang ketiga yaitu usability yang memiliki sub karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, understandability yang memiliki parameter fitur-fitur dalam perangkat lunak ini mudah dimengerti pengguna. Kemudian learnability yang memiliki parameter cara install dan konfigurasi. Operability memiliki parameter pengoperasian. Kemudian attractiveness yang memiliki parameter use interface from atau form tampilannya. Tabel yang keempat yaitu efisiensi yang memiliki satu sub karakteristik yaitu time behavior, di mana parameternya yaitu lamanya proses akses loading. Tabel yang kelima yaitu maintainability yang memiliki sub karakteristik. Yang pertama analyzability yaitu memiliki parameter analisis penyebab jika terjadi kesalahan. Kemudian changeability parameternya perubahan fitur upgrade ke versi selanjutnya. Kemudian stability yang memiliki parameter kemampuan stabilitas. Yang terakhir yaitu testability kemampuan verifikasi. Kemudian tabel yang keenam yaitu portability yang memiliki beberapa subkriteria, diantaranya yaitu adaptability yang memiliki parameter peluang untuk mengadaptasi sistem yang berbeda. Instability yang memiliki parameter kemampuan perangkat lunak untuk diinstal dalam lingkungan yang berbeda-beda. Kemudian consistency memiliki parameter kemampuan perangkat lunak untuk berdampingan dengan perangkat lunak lainnya dalam satu lingkungan dengan berbagai sumber daya. Kemudian replaceability yang memiliki parameter kemampuan perangkat lunak untuk digunakan sebagai pengganti perangkat lunak lainnya. ISO 9126 tidak menentukan persyaratan kualitas spesifik untuk produk perangkat lunak, tetapi menjadi model kualitas yang dapat diterapkan ke perangkat lunak apapun. Standar ini mencangkup pandangan pengguna yang dan memperkenalkan konsep quality in use, di mana memiliki elemen yaitu effectiveness, productivity, safety, dan satisfaction. Di mana effectiveness merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan user melalui akurasi dan kelengkapan. Kemudian productivity merupakan upaya menghindari kelebihan penggunaan sumber daya seperti biaya staf dalam mencapai tujuan user. Kemudian safety merupakan upaya menghindari kejahatan level resiko untuk orang dan entitas lain seperti bisnis, perangkat lunak, properti, dan lingkungan. Kemudian satisfaction merupakan kepuasan user dalam menggunakan perangkat lunak. Secara umum, ISO 9126 menyediakan matriks pengukuran kualitas produk perangkat lunak yang memberikan kejelasan mengenai cara, tujuan, input, output, dan formulasi pengukurannya, serta pemangku kepentingan yang menjadi sarana dan pengukuran. Kelebihan dari model ini adalah memberikan pengukuran dari sistem internal dan eksternal perangkat lunak. Kemudian masuk pada bab hasil dan pembahasan. Yang pertama, pembahasan generalitas ISO 9126 diperlukan analisis serta pemetaan lebih lanjut sebelum sepenuhnya dapat diadaptasi pada aplikasi web scraping, karena tidak ada karakteristik yang dapat diukur secara langsung dan harus dinilai dalam hal tujuan atau karakteristik dan kriteria aplikasi web scraping. Karakteristik fungsionalitas, keandalan, kegunaan, efisiensi, dan portabilitas
dipilih karena sesuai dengan karakteristik yang ada pada web scraping. Fungsionalitas dipilih karena menyangkut penyajian informasi. Kegunaan dimajukan karena pengacu pada kemampuan produk perangkat lunak untuk menyediakan fungsi yang bisa digunakan dalam mencapai tujuannya. Maintainability dikecualikan karena biasanya dievaluasi oleh pengembang atau vendor pihak ketiga. Meskipun sebagian besar produk perangkat lunak menganggap maintainability sebagai karakteristik kualitas yang penting, itu hanya dievaluasi pada tahap awal pengembangan. Hal ini sesuai dengan evaluasi produk perangkat lunak karena maintainability dan probability tidak dilihat sebagai karakteristik yang signifikan, namun portabilitas termasuk dalam pekerjaan ini karena produk perangkat lunak perlu ada bersama dengan yang sudah ada. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama functionality. Fungsionalitas adalah kemampuan dalam perangkat lunak digunakan untuk menyediakan fungsi-fungsi yang memenuhi kebutuhan user dengan dinyatakan atau tersirat. Karakteristik ini dapat dievaluasi melalui fungsi dan layanan yang diberikan kepada pengguna. Subkarakteristik yang sesuai untuk perangkat lunak web scraping adalah kesesuaian, keakuratan, keamanan, dan interoperabilitas. Adapun hasil pengamatan dari subkarakteristik functionality yaitu yang pertama suitability, menyediakan serangkaian fungsi dan tujuan yang tepat seperti data yang akan dicari, proses pencarian data, dan output data yang dicari. Kemudian accuracy memberikan hasil yang diharapkan atau efek untuk tugas dan tujuan yang ditentukan seperti mesin pencarian data. Kemudian security, belum terdapat keamanan apapun untuk aplikasi web scraping saat ini. Interoperability, melihat data pada web berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. Kemudian hasil yang kedua yaitu reliability. Reliabilitas merupakan kemampuan suatu produk perangkat lunak software dalam mempertahankan tingkat kinerjanya pada kondisi tertentu yang telah ditetapkan pada periode waktu yang ditentukan. Berikut merupakan hasil dari pengamatan subkarakteristik dari reliability, antara lain yaitu maturity dalam hal frekuensi kegagalan perangkat lunak dan fungsi bebas kesalahan. Fault tolerance menggapai input yang tidak valid dan mampu untuk mempertahankan kinerja jika terjadi kesalahan perangkat lunak. Kemudian recoverability, segera melakukan pekerjaan setelah kegagalan, cepat pulih dari kegagalan, dan memperingatkan pengguna untuk mengambil tindakan setelah kesalahan dikenali. Kemudian hasil yang ketiga yaitu usability. Usability adalah seperangkat atribut yang mengukur persepsi utilitas sistem dan kepuasan untuk seperangkat pengguna yang dinyatakan. Kegunaan dalam web scraping melibatkan understandability yang mampu dipahami, learnability mampu dipelajari, operability mampu dioperasikan, dan attractiveness menarik sebagai subkarakteristiknya. Berikut merupakan hasil pengamatan subkarakteristik dari usability. Antara lain yang pertama understandability, yaitu tombol berfungsi dengan baik, tata letak atau tempat yang konsisten, penggunaan istilah yang konsisten, menentukan posisi yang konsisten dari pesan kesalahan, tugas antarmuka yang konsisten, yang dapat dengan mudah dipahami dan cukup jelas tentang isi dan tombol. Kemudian yang kedua yaitu learnability, belajar menggunakan perangkat lunak, mengoperasikan fitur atau fungsi baru dengan coba-coba, menggunakan perintah, alat pencarian, dan melakukan tugas.
Kemudian operability dalam menemukan informasi yang diperlukan, organisasi informasi, urutan layar, dan pencarian informasi. Attractiveness dari sudut antarmuka pengguna, template, dan multimedia dalam produk perangkat lunak. Kemudian yang keempat, efisiensi. Efisiensi adalah kemampuan software dalam memberikan kinerja yang tepat relatif pada jumlah sumber daya yang digunakan. Efisiensi adalah konsep kompleks yang menawarkan tantangan konseptual maupun kesulitan implementasi. Ini merujuk pada beberapa baik perangkat lunak web scraping memenuhi tujuannya. Time behavior adalah satu-satunya subkarakteristik untuk efisiensi dalam perangkat lunak web scraping, yaitu menyediakan waktu respons yang sesuai dari fungsi pencarian, tombol open web, dan tombol close. Menyediakan waktu pemrosesan yang sesuai, waktu pemuatan, menangani dokumen besar, mencari operasi dari informasi dengan cepat. Kemudian hasil yang terakhir yaitu portability. Portabilitas adalah kemampuan produk software yang dapat dikirim dari satu lingkup ke lingkup lain. Produk perangkat lunak web scraping harus dengan mudah ditransfer ke lingkungan lain jika diperlukan. Subkarakteristik yang sesuai meliputi kemampuan beradaptasi, kemampuan berinstalasi, koeksistensi, dan kemampuan berganti. Bagian ini telah membahas dan mengusulkan penyempurnaan model ISO 9126 untuk perangkat lunak web scraping. Berikut merupakan hasil dari subkarakteristik portability, antara lain yaitu adaptability, beradaptasi dengan berbagai perangkat keras atau platform OS tanpa upaya tambahan. Kemudian instability, upaya yang diperlukan untuk menginstal produk perangkat lunak di lingkungan yang ditentukan selain platform awal. Kemudian text tingkat kesesuaian produk dengan standar atau koefisien konvensi yang terkait dengan portabilitas. Kemudian replaceability, peluang dan upaya untuk menggunakan produk perangkat lunak sebagai pengganti aplikasi lain atau perangkat lunak yang lebih lama. Kemudian bab yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penulisan makalah ini yaitu makalah ini telah menghasilkan studi tentang menggunakan standar kualitas perangkat lunak ISO 9126, terutama model kualitas eksternal. Upaya penelitian terutama berfokus pada terobosan teknologi dan perhatian terbatas telah diberikan pada evaluasi kualitas produk perangkat lunak. Dengan demikian, makalah ini menyajikan studi untuk menguji kualitas perangkat lunak dengan menerapkan standar ISO 9126, khususnya model kualitas eksternal pada perangkat lunak web scraping. Penulis menghasilkan identifikasi 5 karakteristik kualitas, functionality, reliability, usability, efisiensi, dan portability. Tujuannya adalah untuk menguji kualitas produk perangkat lunak web scraping dan metrik kualitas yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengembangkan instrumen survei dan sistem pendukung komputer. Dalam proses ini, functionality untuk mengambil data ke dalam konteks, karakteristik ini dapat dievaluasi melalui fungsi dan layanan yang diberikan kepada pengguna. Usability guna pada perangkat lunak web scraping yang melibatkan understandability, learnability, operability, dan attractiveness sebagai subkarakteristiknya. Efisiensi merujuk pada beberapa baik perangkat lunak web scraping memenuhi tujuannya. Portability membuat produk perangkat lunak web scraping harus dengan mudah ditransfer ke lingkungan lain jika diperlukan. Kemudian yang kedua yaitu saran. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk kepentingan analisis tingkat kualitas dan keefektifan perangkat lunak. Kemudian yang kedua, diharapkan agar dapat dikembangkan pada area penelitian yang sama
dengan menggunakan jumlah portal jurnal yang lebih banyak lagi agar informasi yang dipetakan dapat lebih luas. Kemudian yang ketiga yaitu perlu dikembangkan atau dilakukan pengukuran kualitas dengan versi yang terbaru. Demikian presentasi saya tentang implementasi ISO 9126 pada pengukuran tingkat keefektifan software web scraping. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.